Saudaraku sekalian yang saya muliakan, menjadi wanita berkelas dalam pandangan Islam. Yuk sekarang kita pelajari dulu kelasnya. Ini ya, pencapaiannya, kelas tingginya nih. Kalau dalam pandangan Islam itu yang kayak gimana? Hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebab kalau kamu bicara tentang Islam, maka kamu bicara tentang Allah dan Rasulnya. Dan kalau kamu bicara tentang pandangan Islam, maka kamu akan berbicara atau kamu akan mendengar sesuatu yang dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Tentu saja berupa Al-Quran ataupun hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kata Nabi Muhammad, ini tentang value tertinggi nih. Ini tentang tingkat tertinggi, kelas tertinggi nih. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Hadisun sahih. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis, orang sukses, orang brilian, orang cerdas. Kayyis, orang berkelas. Siapa dia Rasul? Mandana nafsah, orang yang merendahkan, menguasai, mengendalikan nafsunya. Ini kan udah lain nih sudut pandangnya. Mandana nafsah, yang merendahkan, mengendalikan, mengekang hawa nafsunya, keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk sesudah kematiannya. Panjang pikirannya, memikirkan jauh ke masa depannya. Dari jauhnya yang dia pikirin bukan untuk setahun ke depan, bukan untuk 10 tahun ke depan, bahkan bukan hanya sekedar nasib anak-anaknya ketika dia meninggal dunia nanti, gimana kehidupan dunianya, bukan. Tapi yang dia pikirin panjang untuk nasibnya 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, bahkan untuk masa yang abadal abidin, tidak ada ujungnya. Ila jannatin manqalibuhu wa masirah am ilan nar. Apakah dia kembali kepada surga dan dia kekal di dalamnya, ataukah dia kembali ke dalam neraka dan dia kekal selamanya di sana? Itu orang berkelas versinya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu gak ngomong apapun melainkan dari Allah. Kata Allah, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ketika bicara tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, tidak pernah bicara dari dirinya, tidak pernah bicara dari keinginannya. Akan tetapi semua yang dia sampaikan adalah wahyu dari Allah Tuhannya. Maka kata Nabi, orang berkelas. Dan karena kita perempuan, wanita yang berkelas adalah wanita yang mampu merendahkan hawa nafsunya, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang mampu mengekang hawa nafsunya, dan dia berbuat sesudah saat kematiannya. Wal ahmaq, kata Nabi Muhammad,
Sementara orang yang bodoh, sementara orang yang bahasanya biar enak apa ya, dungu, wal ahmak, sementara orang bodoh, orang dungu, orang yang nggak paham, nggak ngerti. Ini saya mau ngomong bahasa takutnya dibilang kasar nih ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ahmak itu di atasnya balid, hamakoh di atasnya baladah. Kalau orang balid, orang yang bodoh, itu diajarin jadi faham. Orang yang nggak ngerti dikasih tahu jadi mengerti. Tapi kalau ahmak, di atasnya itu udah dikasih tahu juga kagak paham-paham. Ini namanya orang yang sok tahu. Kamu tahu bagus, tapi sok tahu nggak bagus. Sok tahu nih yang beginian nih, atau bahasa kasarnya rada PA aja dah. Ada orang berkelas, ada juga orang siapa mereka wahai Rasul? Orang yang bodoh ini kata Nabi Muhammad, si dungu ini kata Nabi Muhammad, manittaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia pengen ngomong, dia ngomong. Dia kepengen marah, dia marah. Dia kepengen tambahin hidung, dia tambahin. Dia ikuti semua hawa nafsunya, teman-teman saudaraku sekalian. Dia mau, mohon maaf nih ya, dia mau godain laki orang, dia godain. Manittaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Tapi kalau dikasih tahu, kalau ditegurin, kalau ada ustazah menyampaikan, ada ulama menyampaikan, ada ustadz menyampaikan, dia kemudian bilang, ah tenang aja, Allah Maha Rahman Rahim. Tuh kata Nabi Muhammad, sebodoh-bodohnya orang, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia mengikuti semua kemauan hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu selama ini yang kamu ikuti hawa nafsumu, tapi kenapa ketika berbicara tentang urusan Allah, kamu menggunakan Allah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Enggak gitu ceritanya, Bu. Enggak gitu ceritanya, Kak. Maka yuk kita pelajarin nih, biar jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang dungu ini. Biar kita semuanya jadi perempuan-perempuan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dipandang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nilaimu bukan pada seberapa cantik wajahmu. Nilaimu bukan seberapa mulus kulitmu. Nilaimu bukan tentang seberapa banyak nol dalam saldomu. Nilaimu bukan tentang seberapa besar rumahmu, seberapa banyak asetmu, apalagi tentang seberapa banyak followers Instagram atau TikTokmu. Gak gitu. Gak gitu. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa pinter anak-anakmu,
seberapa berprestasi mereka di dalam sekolah. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa dicinta kamu di hadapan suamimu. Kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu bahwa nilaimu adalah tentang seberapa cepat kamu melintasi jembatan Sirat. Saya ulangi, nilai kamu nilainya adalah tentang seberapa cepat kamu ketika melewati jembatan Sirat. Nilai kamu adalah tentang seberapa depan barisanmu ketika digiring rombongannya Nabi besar Muhammad. Nilai kamu adalah tentang seberapa berat timbangan amal kebaikanmu. Nilaimu adalah tentang buku rapot yang akan kelak dibagi, buku rapot kehidupanmu. Adakah kamu masuk di dalam kelompok orang fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura? Apakah kamu akan menerima catatanmu dengan tangan kanan? Kemudian kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah, dan kamu dikembalikan kepada keluargamu yang juga soleh-soleha dalam keadaan penuh sukacita. Ataukah kamu menerima catatan kitabmu, catatan rapotmu, catatan kehidupanmu dengan tangan kirimu, atau bahkan dari belakang punggungmu dilemparkan? Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Saat itu kamu akan berteriak, thubur, celaka, celaka saya, hancur saya. Wa yasla sa'ira, kemudian kamu akan diseret menuju neraka sa'ir. Siapakah kamu? Disitulah nilaimu, disitulah kelasmu. Kamu harus paham ini, karena nggak ada waktu untuk berbekal di sana kecuali dengan kamu mengerjakannya di sini. Selagi hayatmu masih di kandung badan, selagi nafas masih mengalir di dalam dirimu, selagi aliran darah belum tersendat, belum terhenti di dalam tubuhmu. Sebab kalau udah terlanjur kematiannya datang, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu gak bisa naikin kelas. Kalau sudah datang saatnya, kamu gak akan bisa berbekal lagi. Teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kamu masuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Hingga ketika ajal mereka datang, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, ada orang-orang yang ketika ajal datang menjemput mereka, mereka jadi baru ngerti urusannya dan baru nyesel.
Ternyata yang mereka usahakan, ternyata yang mereka kira kelas, ternyata yang mereka kira nilai mereka dalam kehidupan, semuanya mereka tinggalkan. Tak ada satupun harta mereka bawa, tak ada satupun jabatan mereka sertakan dalam nama mereka. Ketika datang ajal menjemputnya, ternyata cinta siapapun tak bermanfaat kala itu. Dia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah, tungguin dong, tundain dong. Ya Allah, kasih saya waktu sedikit lagi aja. Setahun ya Allah, tahun depan boleh deh, jangan sekarang. Tak boleh setahun, sebulan aja dah ya Allah. Tak boleh juga seminggu deh ya Allah. Gak boleh juga sehari deh ya Allah. Besok boleh, jangan hari ini ya Allah. Gak boleh juga sehari, sejam deh ya Allah, sejam. Habis jam ini ya Allah, jangan sekarang. La'alli a'malu salihan fima taraktu, akan segera saya berbuat baik ya Allah, akan segera saya beramal soleh ya Allah. Saya akan segera sedekah, saya akan minta maaf, saya akan sholat, saya akan ibadah, saya akan menghadiri majelis-majelis ilmu, saya akan kerjakan semuanya. Lali a'malu sholihan fima taraktu, saya akan kerjakan semua yang selama ini saya tinggalkan. Ya Allah, enggak ya Allah, kasih saya waktu 1 jam. Saya akan sibuk denganmu, saya tidak akan lagi sibuk dengan diri saya sendiri, saya tidak akan lagi sibuk dengan urusan dunia saya ya Allah. Kasih saya waktu. Apa jawab Allah? Kala, udah enggak ada lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, sekarang ia hanyalah omong kosong yang sekedar kamu ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sekarang rasakanlah alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Semuanya jadi terlambat. Semuanya jadi terlambat. Bagaimana? Nilai kamu bukan tergantung dari seberapa panjang belajarmu, sebanyak hafal apapun hafalanmu. Enggak. Nilai kamu ada pada bagaimana Allah memandangmu, teman-teman. Bagaimana Allah memandang. Yuk, belajar. Belajar biar punya kelas yang cukup. Kalau bisa sih berkelas, kalau bisa berkelas tinggi, tapi nggak bisa, sekurangnya selamatin diri. Kalau nggak bisa jadi bernilai, sekurangnya jangan terusir. Kalau nggak bisa punya derajat, sekurangnya jangan mau jadi hamba yang dipecat.
kalaupun tidak dalam barisan di depan, sekurangnya jangan sampai dikeluarkan dari rombongan. Mudah-mudahan Allah karuniakan nilai yang baik bagi kehidupan kita. Gimana caranya Ustazah? 1, belajar. Ada ilmunya. Ilmu apa nih? Ilmu yang bikin kamu jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyarinya di mana Ustazah? Bukan di mana, tapi dari siapa. Sebab ilmunya, pengajar utamanya baginda Nabi besar Muhammad. Dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad. Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kurang apa kamu? Yang menyampaikan ilmu tentang Islam ini, tentang cara mendekat kepada Allah ini adalah seindah-indah Nabi melalui seindah-indah malaikat. Semulia-mulia Nabi melalui semulia-mulia malaikat. Saudariku sekalian, mau kamu bandingkan dengan apa? Mau kamu sandingkan levelnya ilmu agama ini pakai apa? Nggak ada yang cukup, nggak ada yang pantas, nggak ada yang worth it. Ilmu apapun aja. Ilmu apapun aja kamu pelajari, jika kamu minim ilmu agama, nggak ada artinya apa-apa. Kamu pelajari ilmu tentang badan, tentang tubuh manusia. Mau kamu sandingkan dengan ilmu tentang sang pencipta tubuh manusia. Gimana mau sebanding? Ilmu agama ini ilmu mempelajari tentang Allah. Ilmu mempelajari tentang cara hidup menuju surga. Ilmu yang akan kamu bawa sampai masuk ke dalam alam kuburmu. Kamu harus mendapatkannya, teman-teman. Pelajari dari para ulama-ulama yang telah menghabiskan waktu mereka secara serius untuk mempelajari agama ini, kemudian menyampaikannya kepadamu. Alhamdulillah, kamu tinggal di Indonesia nggak kurang-kurang ulama-ulama soleh yang bisa kamu dengarkan untuk membuatmu lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Nggak kurang-kurang. Dan alhamdulillah kita tinggal nih di masa di mana bahkan kalau kamu tinggal di daerah nggak ada ulama, kamu tetap bisa mendengarkan. Sebab sekarang mendengarkan agama semudah kamu membalik telapak tangan. Handphone di tanganmu, tinggal buka, ada banyak ulama-ulama soleh menyampaikan ilmu mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu bayangkan 20 tahun yang lalu nggak begitu mudah. Saya di masa kecil saya mau pergi majelis, mau dengerin kajian, ya harus berangkat ke pondok pesantren, meninggalkan keluarga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad harus pergi ke majelis-majelis ilmu.
Zaman sekarang keadaan menjadi begitu mudah. Bahkan sambil nyetrika, sambil masak, betul? Sambil baringan, sampai sering banget ada nenek-nenek cerita sama saya, Ustazah, saya berasa deket sama Ustazah. Tiap hari saya ditemenin sama Ustazah. Temenin apa, Nek? Saya dengerin suara Ustazah tuh, Ustazah, walaupun minta maaf ya Ustazah, saya dengerin salamnya doang. Habis itu ketiduran. Lah, alhamdulillah kita tinggal di saat dimana ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah begitu mudah untuk didapat. Alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, zaman dulu mesti berjalan bermil-mil. Makanya ada hadisnya Nabi, utlubul ilma walau bisin. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa ini bukan hadis ya, tapi ucapan kayak semacam peribahasa Arab gitu. Carilah ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Kayak jauh banget gitu. Walaupun sebenarnya Cina sama Indonesia dari negeri Arab deketan Cina sih. Tapi kayak orang Arab sama orang Cina tuh kayak jauh banget gitu. Kayak orang zaman sekarang kalau jauh tuh kan apa-apaan urusannya Hong Kong. Walaupun Amerika kan lebih jauh ya, Eropa lebih jauh, tapi apa-apa tuh kayaknya kalau jauh tuh Hong Kong gitu. Mah itu HP baru ya, HP baru dari Hong Kong. Iya kan? Begitu. Tuntut ilmu, pelajari. Dari siapa? Dari para ulama. Ustazah, para ulama tuh maksudnya ustad? Belum tentu. Maksudnya ustazah? Belum tentu. Maksudnya semua kiai, semua abaib? Enggak gitu. Tapi ulama. Ulama-ulamanya Allah. Karena teman-teman, ini saya kasih tahu juga. Nabi Muhammad bercerita, saya di zaman ala ummati kathir khutoba'uhu qalil ulama'uhu. Akan datang waktu bagi umatku banyak tukang ceramahnya, sedikit ulamanya. Yang ceramah banyak, yang ulama dikit. Ulama tuh yang kayak gimana? Ulama itu yang mempelajari agama, mengetahui agama, dan menyampaikannya, mendekatkanmu kepada Allah, mendekatkanmu kepada Allah. Bu, ini saya kasih tahu aja prinsipnya. Kalau kamu hadir di satu majelis, habis selesai kamu hadir di majelis tersebut, yang bertambah adalah cintamu kepada dunia, bukan ulama. Kalau kamu hadir di sebuah majelis, yang bertambah adalah senengmu kepada orang-orang yang bahkan tidak mendekatkanmu kepada Allah. Senangmu, mohon maaf, kepada pejabat fulan, kepada artis fulan, kepada penyanyi fulan misalnya. Tidak mendekatkanmu kepada cinta Allah dan Rasulnya, bukan ulama. Kalau senangmu kepada dunia bertambah, ambisimu kepada dunia bertambah, bukan ulama. Kalau sepulangmu dari majelis yang kamu ingat adalah candaan-candaannya, bukan bagaimana cara hatimu menata jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka bukan.
agama. Gampang. Istafti qalbak. Lihat hatimu. Lihat hatimu. Kamu hadiri, kemudian periksa rasa hatimu. Kalau ternyata tidak mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, enggak nambahin cintamu kepada akhirat, enggak nambahin pengenmu untuk mendekat kepada sang baginda pemilik syafaat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ia bukan ilmu yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Atau kamu hadir di sebuah majelis malah tambah jadi bikin bingung. Kenapa bingungnya? Kemarinan dengar katanya ziarah makam Nabi itu sunnah, ibadah, adem, nyenengin. Kok ini malah katanya bid'ah? Katanya kita nanti kalau ke Madinah pergi ke Raudhah buat sholat doang, tapi nggak perlu berziarah ke makam Nabi karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Kok saya bingung ya? Kemarinan hadir ke majelis taklim katanya kita disuruh banyak-banyak baca sholawat. Sholawat adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Ini saya hadir majelis katanya kita nggak boleh banyak-banyak baca sholawat. Baca sholawat itu hukumnya bid'ah. Hanya beberapa sholawat aja yang Nabi Muhammad ajarin, itu pun nggak perlu banyak-banyak. Saya kok jadi bingung ya? Yang bikin kamu bingung tinggalkan. Kamu jangan bilang nggak apa-apalah, yang namanya majelis ilmu mah sama aja. Saya hadir di sana, saya hadir di sini, saya ambil yang bagusnya. Dari mana kamu tahu yang mana yang bagus? Kamu tuh gelas kosong. Bagaimana kamu tahu yang mana yang bagus? Kalau dua-duanya menyampaikan dari hadis, dua-duanya nyampein dari ayat. Yang satu hadisnya, aktsiru minas salati alayya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling banyak, yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti, kata Nabi Muhammad, yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Sementara yang satu menyampaikan hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang enggak dibuat sama Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Semua kesesatan membawa seseorang kepada neraka. Nabi Muhammad enggak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan datang sesudahnya Nabi Muhammad, 200 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Maka kamu baca sholawatnya Imam Syafi'i itu bid'ah. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Wa kullu fi bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, kata Nabi Muhammad, semua bid'ah, semua kesesatan akan membawa seseorang kepada api neraka. Jadi maksud dia orang baca sholawat masuk api neraka? Kamu nggak usah repot-repot mikir dalil ina itu segala macam, teman-teman. Kamu mikirnya pakai hati aja, mikirnya pakai hati aja. Kalau orang baca sholawat masuk neraka, yang masuk surga siapa? Saya tanya dah, yang masuk surga siapa? Ini saya sampaikan ini teman-teman saudaraku sekalian, karena memang ada orang-orang yang mikirnya sampai segitunya. Saya pernah nih membahas di sebuah majelis yang ternyata yang hadir orang-orang yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu.
Saya sampaikan sama mereka, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya ibadah tiap malam sholat 1000 rakaat. Nih kan, kalau orang pikirannya jernih, wih hebat banget ya itu. Punya karomah, punya keramat, punya kemuliaan, dimuliakan Allah sampai setiap malam bisa sholat sunnah nyampe 1000 rakaat. Kita biar kita ngebut juga nggak nyampe bu segitu. Betul? Kamu kalau dengar ada walinya Allah, kekasih Allah, sholat tiap malam 1000 rakaat, apa pikiran kamu? Hamba tercinta di sisi Allah, sampai Allah muliakan dengan mampu sholat 1000 rakaat. Bukan begitu? Bukan begitu? Nah ini pikiran yang jernih. Saya habis selesai majelis bu, ada yang bilang sama saya, Ustazah, sholat sampai 1000 rakaat apa nggak bid'ah Ustazah? Lah, bukannya Nabi Muhammad tuh kalau sholat cuma sampai 11 rakaat Ustazah. Orang kalau sholatnya banyak-banyak begitu Ustazah, apa nggak bid'ah? Wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah. Kata Nabi kan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk ke dalam api neraka. Saya tanya balik sama dia, jadi maksud kamu orang yang banyak sholatnya di waktu malam bakalan masuk neraka? Bingung dia sama teorinya dia sendiri. Bu, kalau yang masuk neraka adalah orang yang banyak sholatnya di waktu malam, lantas yang masuk surga siapa? Yang sepanjang hari tiktokan? Enggak sih, mau tanya beneran serius ini. Yang segala-gala bid'ah, segala-gala syirik, segala-gala kafir. Nabi Muhammad setengah mati berusaha memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Ini ada orang-orang sekarang yang katanya ilmunya tinggi, orang Islam dianggap kafir sama dia. Bukan itu ulama yang dimaksudkan, bukan mereka. Jadi kalau kamu hadir di satu majelis bikin kamu bingung, saya sarankan padamu, biar nggak bingung-bingung, nggak usah lagi hadir di majelis yang demikian. Jelas? Jelas? Kenapa begitu Ustazah? Karena ilmu itu cahaya. Cahaya nggak bakal bikin kamu bingung, nggak bakal bikin kamu nabrak-nabrak. Yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu nabrak-nabrak, yang bikin kamu nggak tahu arah adalah kegelapan, bukanlah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu harus kamu pelajarin sampai bikin kamu ngerti caranya sholat, bikin kamu faham caranya ibadah, bikin kamu faham caranya ngatur hati, bikin kamu faham siapa yang semestinya dicintai. Nih saya kasih tahu, hati yang sudah dimasuki cahaya ilmu akan menjadi hati yang tahu siapa yang seharusnya dia cintai. Hati yang salah-salah mencintai berarti dia hati yang belum bercahaya. Saya mah ngerti banyak ilmu sih, tapi gimana ya, cinta itu begitu besar dalam hati saya. Siapa yang kamu cintai? Suami orang? Ustazah, jika rasa ini haram, kenapa ia begitu besar dalam hati saya? Bukankah cinta ini dari Allah juga Ustazah? Lah, nyalahin Allah. Kamu ngerjain dosa terus kamu nyalahin Allah. Kedurhakaan macam apa yang sudah kamu lakukan itu?
hati-hati. Hati yang bercahaya faham siapa yang semestinya dia cinta. Semoga ilmunya jadi cahaya buat hati kita, amin. Amin ya rabbal alamin.